Guys, gosip barang viral kita bulan ini gokil. Total uang masuk di rekeningku ada 15 juta. Kita kaya guys. Gila, itu berkat konten review aku kemarin. Itu sampai tembus dia 1 juta view. Aku kemarin berkat konten itu wajar kali yang link di view aku. Tapi sumpah, aku sama Vindo sampai tipes antre di toko Sarian. Belum lagi packing 200 paket di kosanku. Tak dulu nggak sih? Kan 15 juta itu masih penghasilan kotor kita, belum yang lainnya lagi. Kita hitung dulu. Nih guys, biaya tambahan parkir sama uang bensin selama sebulan keliling mall, totalnya 16.000. 16.000? Mati. Nah, kalau gitu semuanya dengerin dulu ya. Biar kita tahu laba kita harus tahu breakdown total cost-nya. Pertama, fixed cost kita tuh, kita ada sewa admin buat balesin chat dan langganan aplikasi premium dan buat desain konten. Nah, itu total 1 juta. Terus harga barang yang kita beli gimana Ho? Itu masuknya di variable cost. Per barang modalnya kan 60.000 tuh. Karena kita jualnya 200 unit, total barangnya jadi 12 juta. Paket aku udah nyampe. Tapi kok banyak gini sih? Kurang mahal lagi ongkirnya. Gue komplain deh. Itu gimana nih? Sabar ya, ada kakak. Customer. Halo, selamat siang Kak. Apakah ada yang bisa kami bantu? Iya, di sini saya paketnya udah nyampe, tapi penyok banget ini paket. Mana ongkirnya mahal lagi ini, gimana ya? Halo Kak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kasih cashback 10.000 untuk komplainnya? Oh yaudah deh. Baik Kak, kami mohon maaf sekali lagi ya Kak. Ya, makasih. Terima kasih atas komplainannya Kak. Ada komplainan lagi nih, tolong masukin ke pembukuan ya. Berarti dapat lagi biaya variabel baru kan, biaya packing kayak bubble wrap atau lakban, dan refund juga subsidi ongkir itu masuk ke FG tambahan. Nah, total jadi 4.000 per paket. Oke, kita coba hitung pakai rumus matematika ya. Tadi total revenue kita kan 15 juta tuh, kayak pendapatan kita tuh. Terus fixed cost kita tuh ada 1 juta. Nah, untuk variable cost ini ada modal kita tadi 60.000 kan, ditambah bensin sama packing 7.000 dikali 200 unit. Jadi semuanya 13.400.000. Tunggu. Kok itu bisa 7.000 bensin sama packingnya? Oh, itu dari ini kan tadi si Vindo ini uang parkirnya 16.000, sedangkan kita tuh ada 200 unit paket yang harus diantar kan. Jadi uang bensin itu kita bagikan dengan paket ini. Jadi 600 dibagi 200 hasil 3.000 kan. Nah, 3.000 ini kita tambahin dengan paket tadi yang 4.000, jadi 7.000 gitu. Oh. Jadi total biaya kita berapa ya? Nah, untuk total biaya kita hitung dulu ya. Kan tadi ada fixed cost-nya tadi 1 juta ya. Sama variable cost-nya juga ada 13.400.000 yang tadi kita hitung. Nah, kita tambahin 1 juta ditambah dengan 13.400.000. Jadi semuanya 14.400.000. Nah, tunggu. Jadi total laba kita tuh semuanya berapa? Nah, untuk laba tadi berapa ya? Total revenue kita kan tadi ini 15 juta kan. Nah, kita coba kurangi dengan total cost kita yang tadi yang 14.400.000. Nah, jadi semuanya ini 600.000. Jadi laba kita 600.000. Jadi aku capek-capek nyetirnya sebulan cuma dapat bagian dari 16.000, terus dibagi 5 lagi. Jadi per orang 120. Mana koskanku berat banget lagi buat packingnya. Aku baru sadar, kita terlalu fokus sama omset jutaan, tapi kita nggak ngitung margin per barang. Kita ini jual terlalu murah, tapi biaya operasional jadi bengkak kan? Itulah makanya kenapa MTK bisnis itu penting. Kita tuh harus naikin harga just tip, terus cari cara lain untuk naikin biaya packing atau advokasi biar kita tuh nggak capek-capeknya doang.
Oke. Jadi untuk kedepannya kita tentuin dulu target laba kita ini, baru kita tentuin harga jualnya itu berapa gitu ya kan. Nah, jadi jangan asal kita ini asal promosi, asal jual barang, tapi uangnya itu nggak ada. Setuju banget sih itu. Memang harus begitu. Teman-teman, dari video tadi kita belajar satu hal penting, yang dimana omset jutaan itu cuma angka kalau kita tuh nggak paham matematika. Jangan sampai kita cuma dapat capeknya doang, kayak di tim Just Tip tadi. Biar bisnis kamu beneran cuan dan nggak kena prank sama pengeluaran tak terduga, yuk kita bedah tuntas konsep pendapatan, biaya, dan laba di materi berikut ini. Oke, pertama-tama kita bahas dulu fungsi biaya atau cost. Ini tuh merupakan pemetaan semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah guna untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, untuk biayanya itu dibagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama itu biaya total atau total fixed cost, biasanya disingkat menjadi TFC. Biaya ini tuh tidak berubah meskipun jumlah produksinya berubah, bahkan jika tidak berproduksi sama sekali. Contoh, sewa gedung atau gaji staf administrasi. Lalu yang kedua ini ada biaya berubah total atau total variable cost, biasanya disingkat menjadi TVC. Biaya ini tuh jumlahnya berubah seiring perubahan jumlah produksi. Semakin banyak produksinya, semakin tinggi biayanya. Contoh, bahan baku atau upah tenaga produksi. Nah, yang selanjutnya ini kita bahas tentang fungsi penerimaan atau revenue, yang dimana fungsi penerimaan ini menghitung total pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan produknya. Nah, ini tuh merupakan sisi uang masuk. Oke, yang terakhir terdapat fungsi laba dan titik impas, yang dimana laba adalah tujuan akhir bisnis, yaitu sisi positif antara total penerimaan dan total biaya. Yang dimana ada 3 kemungkinan kondisi bisnisnya. Yang pertama ada laba atau untung, jika pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Lalu yang kedua ada rugi, yaitu dimana kondisi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dan yang ketiga titik impas atau break even point, yang dimana kondisinya setara, tidak untung dan tidak rugi, atau pulang pokok.